Contoh soal yang pertama. Di sini sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam waktu 27 detik. Berapa sih frekuensi dan periodenya? Gitu ya. Jadi ditanya adalah frekuensi berapa, kemudian ditanya adalah periode berapa. Kita lihat rumusnya. Kalau frekuensi itulah N dibagi T. N itulah jumlah getaran. Jumlah getarannya berapa ya? Cari di soal. Dia bilang ada 108 getaran. Berarti N-nya 108 nih. Gitu ya. Dalam waktu 27 detik. Berarti 27. Nah, nanti ini hasilnya adalah 4 Hz. Nah, frekuensi nanti kita dapat satuan dalam Hz. Bagaimana dengan cari periode, Kak? Nah, dari periode boleh pakai rumus yang nomor 2, boleh pakai rumus yang nomor 3. Kakak boleh nih pakai rumus 1/F gitu ya. Sehingga ini 1/4 detik. Jadi untuk melakukan satu getaran dia butuh 1/4 detik. Dan frekuensinya adalah 4 Hz. Kita coba lagi contoh yang kedua. Nah, ini sekarang sebuah penggaris plastik melakukan 330 getaran. Berarti ini N ya. N-nya adalah 330 getaran. Dalam waktu 1 menit. Berarti kita punya T. Nah, ini 1 menit. Harus kita ubah ke dalam detik menjadi 60 detik. Ditanya adalah frekuensi dan periode getaran. Berarti berapa nih frekuensinya? Berapa sih periodenya gitu ya. Contoh di sini kakak misalkan mau hitung periode dulu deh. Periode sama dengan T waktu dibagi N ya. T-nya adalah 60 detik dibagi N-nya adalah 330. Nah, ini nanti jawabannya adalah kalau kita coret, bisa dicoret ya. Ini bisa dibagi 3. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 2/11 detik. Nah, ini adalah periodenya. Untuk satu kali getaran dia butuh waktu sebesar 2/11. Nah, sekarang gimana dengan frekuensinya? Nah, frekuensi boleh pakai rumus 1/T, boleh pakai rumus N dibagi T. Nah, N adalah 330 dibagi T-nya adalah 60. Dicoret lagi, hasilnya nanti adalah 11/2 Hz. Nah, ingat ya, kalau frekuensi satu adalah Hz. Kira-kira itu adalah contoh soal paling mudah. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya yang lebih sulit. Di sini kakak punya penggaris. Nah, ini biasa sering banget nih soal-soal seperti ini ya, seperti nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Biasanya kita akan dikasih bandul, penggaris atau pegas. Kemudian kita dikasih nih, penggaris bergerak dari A ke B ke C. Nah, kita mesti tahu dia berapa getaran. Ya, dari A ke B ke C. Gitu ya. Itu berapa getaran. Kemudian dikasih tahu waktunya dan jaraknya dari A ke C. Kita selidiki dulu dari A ke B ke C itu berapa getaran. Jadi kalau ketemu soal seperti ini kita harus menyelidiki A ke B ke C itu berapa getaran. Dari A, satu getaran itu ya, satu getaran dulu kita cek dari A ke B ke C, balik ke B, balik ke A. Itu baru satu getaran. Oke, jadi ada 4 langkah yang harus dia lalui. A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Sedangkan di soal ini ya, dari A ke B ke C itu hanya 2 dari 4 langkah. Berarti kita punya setengah getaran. Ya. Oke, kita punya waktu setengah getaran. Ini berarti adalah N-nya nih. Jumlah getaran setengah. Kemudian kita punya waktu, kita punya T sebesar 0,2 detik second. Oke. Kemudian, nah jarak dari A ke B 3 cm. Ini untuk soal sedikit saja. Untuk jawabannya A nanti. Jadi dari A ke C, ini adalah 3 cm. Oke. Ini berarti kakak tulis di sini aja. A ke C, AC itu adalah 3 cm. Nah, pertanyaan pertama adalah amplitudonya. Kita lihat di sini amplitudo itu dari titik setimbang ke terjauh ya, bukan jarak A ke C. Titik setimbangnya itu di B, terjauhnya ke A atau ke C. Sehingga amplitudonya ini pasti setengah dari AC. 1,5 cm. Gampang. Sekarang kita menjawab yang B. Berapa sih frekuensi getaran? Frekuensi rumusnya N dibagi T. N dibagi T. Kita tadi sudah selidiki ternyata dari A ke B ke C itu adalah setengah getaran. Berarti N setengah. Setengah ya dibagi waktunya 0,2 detik atau 1/5. Nah, kita dapat nih berarti nih setengah dikali 5/2 gitu ya. Kita dapat maka frekuensinya adalah 5/1.
Frekuensinya 5/2 Hz. Ya. Gimana Kak dengan periodenya? Nah, terserah. Untuk periode kita boleh pakai rumus yang kedua atau rumus yang ketiga. Misalkan Kakak pakai rumus yang ketiga ya. Ini tinggal dibalik ya. Jadi ini kalau T berarti tinggal 1/F. Jadi tinggal 1/5/2. Nanti kita dapat nih 2/5 second. Jadi gampang ya, kalau ketemu soal seperti ini kita selidiki dia berapa getaran, kita bisa dapat berapa N ya. Dan kita bisa mengerjakan soal-soal berikutnya.